Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1125, Makam Kolosal. Sudah berapa lama gunung hitam ini ada di sini? Simen Cuixiao ingin pergi melihatnya. Lengan bajunya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak seperti sarjana muda. Sayangnya, dia dikirim terbang ke rawa sebelum mencapai jarak 100 mil dari gunung. Kekuatan yang luar biasa, dia baru saja berhasil keluar dari rawa, darah mengalir dari semua lubang saat dia pingsan. Kura-kura dan naga darah membawanya kembali dan melemparkannya ke tanah. Setelah beberapa lama, dia bangun dan memasang ekspresi pucat, "Jangan pergi ke sana, aku tahu tempat apa ini sekarang. Masih hidup, jika kita mengganggunya, itu akan menjadi akhir dari Western Bull. Apakah kamu tidak melebih-lebihkan? Jangan lupakan monster seperti Raja Pasar Hantu dan Lotus Saint." Naga darah itu melirik ke arah gunung, berusaha bersikap tenang. Mereka hanyalah junior dibandingkan dengan orang ini. Dia bukan dari generasi ini dan saya tidak ingin menakut-nakuti Anda dengan menyebutkan gelarnya. Cuixiao menggelengkan kepalanya. Silakan. Naga darah itu marah, berpikir bahwa dia telah melihat karakter yang luar biasa sebelumnya. Ini bukan masalah besar. Pada akhirnya, kelompok Feiyun memilih untuk berjalan mengelilingi Gunung Hitam. Mereka tidak ingin mengalami nasib kucing penasaran. Akhirnya, Feiyun mulai menggunakan bejana roh lagi karena ukuran kuburannya. Kalau tidak, mereka tidak akan membuat kemajuan apapun bahkan setelah beberapa abad. Sudah sebulan terbang namun mereka masih belum berhasil. Skala belaka mengejutkan Feiyun. Saya pikir jika semua orang di Western Bull meninggal, mereka akan memenuhi pemakaman ini. Naga darah tidak bisa lagi bertingkah keren setelah melihat seberapa besar tempat ini sebenarnya. Mungkin suatu hari ini akan terjadi, gumam Simen Cuixiao pada dirinya sendiri sebelum duduk di geladak untuk memainkan lagu sedih lainnya. Mereka diserang oleh makhluk misterius di sepanjang jalan. Misalnya, tentakel hitam atau mulut berdarah. Namun, mereka selalu mundur begitu mereka mendekati vessel, kelihatannya ketakutan. Kapal yang luar biasa. Terakhir kali saya melakukan ini, saya hampir mati selama perjalanan ini. Kura-kura menemukan ini aneh. Mereka telah terbang dalam kegelapan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Akhirnya, mereka melihat sinar matahari, batas antara terang dan gelap. Ada lebih sedikit kuburan dan energi kematian menjadi lebih redup. Kadang-kadang, mereka melihat satu atau dua pohon, peralihan antara hidup dan mati. Beberapa binatang tak dikenal juga terlihat. Mereka secara alami sangat kuat dan meraung saat melihat kapal. Khususnya, semakin dekat, beruang hitam dan putih. Mereka telah menjadi penguasa wilayah ini sejak lama dan berasumsi bahwa ada penyusup yang tidak diundang. Siapa yang berani menginjak wilayah kita? Beruang putih naik ke puncak dan memukuli dadanya. Karena medan yang berbahaya, beruang ini menjadi cukup kuat, sebanding dengan paragon manusia. Semua orang senang melihat sinar matahari lagi tetapi suasana hati mereka terganggu oleh beruang. Naga darah melompat keluar dari bejana dan berbalik ke bentuk aslinya sambil berteriak, "Aku akan memakanmu jika kamu mengatakan satu hal lagi." Beruang menjadi takut dan duduk di tanah, menghancurkan gunung di bawahnya. Haha, apakah Anda semua melihat itu? Ini adalah prestise dari iblis abadi. Naga itu tertawa bangga sebelum menyedot segala sesuatu dalam jarak 10.000 mil, melahapnya. Aku baru saja melihat dua kuburan terbang ke mulutmu dengan energi kematian yang padat. Anda akan terkena diare lagi. Kata buah itu. Benar saja, naga itu mulai mengerang, "Sial, kenapa perutku sangat lemah akhir-akhir ini? Sial, astaga, aku hanya ingin makan." Itu berguling di tanah dan menangis kesakitan. Kura-kura itu menggelengkan kepalanya dan mengembalikan naga itu ke bentuk ikannya, mengikatnya di geladak. Wilayah baru ini memiliki puncak yang menjulang tinggi dan hutan yang rimbun. Mereka juga melihat binatang buas dari time immemorial. Di dataran di bawahnya, seekor semut dengan cahaya keemasan dengan mudah memotong puncak dengan capitnya. Seekor ikan merah di lautan melompat dan mencoba menyerang kapal. Untungnya, yang terakhir bergerak terlalu cepat dan mengelak dari ekornya. Di mana tempat ini? Kami mungkin telah melakukan perjalanan beberapa miliar mil sekarang, kata Simen Cuixiao. Berikutnya adalah tempat dengan burung keberuntungan bermain di antara awan.
Suasana di sini menghibur dan menghilangkan kekhawatiran orang lain. Fei Yun berjemur di bawah sinar matahari dan berkata, aku tahu di mana tempat ini. Akhirnya, kura-kura itu tersenyum. Lebih dalam ke prefektur Jiang kuno Jin adalah tanah tak berujung, ini adalah tanah terlarang yang legendaris, kata Fei Yun. Dia merasakan sesuatu yang mirip dengan aura Jin, artinya mereka hampir sampai. Jin sangat kecil, mirip dengan desa dibandingkan dengan Endless Land. Saya tidak mungkin membayangkan perbedaan kultivasi antara keduanya. Penggarap terkuat Jin sebelumnya, dua penguasa istana, tidak akan berani datang ke sini. Mereka hanyalah nirvana tingkat ketiga. Fei Yun berkomentar. Pemandangannya berbeda-beda tergantung ketinggiannya. Mereka tidak akan bisa mendekati pinggiran. Kura-kura sedang dalam suasana hati yang baik. Fei Yun tiba-tiba memikirkan hal lain. Mo Yao Yao pernah tinggal di perbatasan Endless Land dan tahu tentang lubang yang mengarah ke neraka. Apakah itu bagaimana dia sampai ke Jin? Mungkinkah dia melakukan perjalanan yang sama dengan mereka? Mustahil, bagaimana mungkin seorang gadis lemah bertahan dalam perjalanan itu? Dia tiba-tiba memiliki spekulasi yang berani. Mengapa Lord of Chaos berani mencoba merampok? Mungkin dia yakin akan kematian Raja Pasar. Misalnya, dia menyaksikan Raja memasuki gerbang neraka tanpa kembali. Jika ini semua benar, maka Mo Yao Yao adalah Raja Pasar. Raja Pasar hantu mencoba merayuku, Fei Yun menelan ludahnya setelah memikirkannya. Bab 1126, Tanah Reinkarnasi. Dari pasar hantu ke gerbang neraka ke jalan reinkarnasi dan kuburan tanpa batas, mereka terlalu sering berinteraksi dengan makhluk mati di atas suasana yang suram. Melihat matahari kembali meningkatkan suasana hati semua orang. Selain itu, mereka baru saja lolos dari gerbang neraka, tidak kurang dari keajaiban. Jalan langsung ke neraka, siapa sangka. Jika saya menyampaikan ini ke suku saya, bayangkan saja keterkejutannya. Naga darah itu gemetar karena kegembiraan, terbang dari satu cabang ke batu besar. Itu tidak lagi terlihat seperti iblis abadi yang bermartabat. Fei Yun menyipitkan matanya dan berkata, kita tidak bisa membiarkan orang lain mengetahui tentang jalan ini. Mereka akan memanfaatkannya dan menyebabkan kerusakan serius pada dunia. Sepertinya aku harus membunuh naga hari ini untuk merahasiakannya. Dia dan yang lainnya mengelilingi naga itu dengan tatapan agresif. Naga itu ketakutan dan gemetar ketakutan, Aku hanya bercanda tadi, sungguh. Aku terlalu bodoh untuk mengingat jalan yang baru saja kita ambil, jangan khawatir, bos, aku tidak berani membuka mulut. Plus, aku tidak punya mulut besar, kecuali saat aku makan. Fei Yun masih menyeringai di wajahnya. Bos, tolong bantu, saya benar-benar tidak akan mengatakan apa-apa. Naga itu mulai memohon pada kura-kura, kamu tahu betapa pengecutnya aku. Cukup. Jangan mengolok-oloknya lagi. Kita akan segera mencapai kuali perunggu. Fei Yun tersenyum dan berkata, sepertinya dalam suasana hati yang baik. Naga itu berdiri di sana, bingung. Kakak naga, kakak Feng hanya mempermainkanmu. Pemakaman tanpa batas dan jalannya terlalu berbahaya. Kami sudah lama mati jika bukan karena kapal. Bahkan jika Anda memberitahu orang lain, mereka hanya akan pergi untuk menemui ajalnya. Simen Cuixiao tersenyum. Sialan kalian semua. Naga itu dengan putus asa terbang ke udara sebelum akhirnya bergabung dengan kelompok itu lagi. Benar saja, mereka sampai di Gunung Kuali Perunggu. Perbedaannya adalah bahwa kali ini Fei Yun tidak takut setelah perjalanan sebelumnya. Selain itu, binatang yang lebih lemah tahu untuk menjaga jarak dari mereka. Dia melihat pembudidaya dari jin di sepanjang jalan, mayoritas berada di tingkat mandat surga. Ada 3 istana yang mengapung di pintu masuk Kuali Perunggu. Mengingat seragam para penjaga, mereka berasal dari 3 faksi terpisah yang berbagi sumber daya di area ini. Di sebelah kiri adalah Sun Moon, para biksu di sebelah kanan pasti berasal dari dinasti Naga Langit, dan bagian tengahnya terlihat seperti keluarga kerajaan dari jin. Fei Yun mengenali kelompok itu. Penggarap manusia sangat lemah. Lihatlah orang-orang lemah yang menjaga lokasi penting ini. Yang terkuat di sini hanya di tingkat kedua nirvana. Naga itu meludah ke tanah. Apa yang Anda tahu? Kura-kura itu berkata, penggarap amanat surga tingkat ketujuh sudah langka dan disebut raksasa di sini. Para pembudidaya nirvana semuanya adalah master penyendiri. Jika Anda mengolok-olok tempat ini, Anda mengolok-olok Fei Yun dan saya karena ini adalah rumah kami. Anda ingin berkelahi.
Tidak, aku orang yang ramah. Naga itu memasang senyum palsu. Orang-orang dari jin yang pergi ke dunia luar terkenal, beberapa dari mereka setingkat dengan Raja Pasar Hantu. Fei Yun menambahkan. Dia merasakan sesuatu yang salah dan memanggil seuntai energi suci. Namun, tiba-tiba bubar tanpa peringatan. Adapun naga, menjadi takut karena Raja Pasar hampir tak terkalahkan. Tentu saja, itu berkeliaran di sekitar dua makhluk menakutkan, kura-kura dan setengah iblis yang mengerikan. Ya ampun, kurasa rumah yang buruk melahirkan orang-orang yang menyusahkan. Itu bergumam. Apa katamu? Ekspresi kura-kura menjadi gelap. Maksudku pahlawan, pahlawan, tanah ini menghasilkan gelombang pahlawan. Naga itu mengubah lagunya. Kalian belum menyadarinya. Kultivasi kami ditekan di sini. Simen Cuixiao tiba-tiba mengerutkan kening. Aku baru saja mengujinya, itu tidak mengizinkan apapun di atas munculnya surga. Saya akrab dengan jin dan tidak ada batu meteorik atau formasi penekan di sini. Sungguh aneh, kata Fei Yun. Dahulu kala, Fei Yun terlalu lemah dan tidak menyadari kekuatan misterius ini. Sekarang, dia menemukan bahwa itu ada di kelima dinasti dan hutan belantara di dekatnya. Karena tidak ada yang mencapai munculnya surga di jin, mereka tidak menyadari masalah ini. Jin memang istimewa, seseorang dengan sengaja membatasi tingkat kultivasi tempat ini. Meskipun demikian, Fei Yun tidak memiliki masalah dengan ini karena dia telah mengalami kelahiran kembali sebanyak 10 kali. Tidak ada yang bisa mendekati menyentuhnya di alam nirvana. Itu pasti senjata abadi atau yang serupa, itu mempengaruhi hukum tempat ini dan menekan kultivasi kita. Haha, kita akan kaya jika menemukannya. Naga itu tertawa dan mulai mengayunkan tangannya dengan penuh semangat. Buah itu merasakan hal yang sama dan mengebor ke dalam tanah, ingin mencari harta karun. Keduanya meninggalkan grup tanpa berkata apa-apa. Mari kita pikirkan, kita keluar dari celah di jalan reinkarnasi. Jika jalurnya adalah pohon, maka kita telah menyimpang ke cabang. Saya yakin kami telah terinfeksi dengan afinitas reinkarnasi di sepanjang jalan, kata Fei Yun. Dia mengatakan ini karena ketiga Raja Yin dari kuburan tanpa batas dapat hidup kembali. Afinitas ini pasti ada di sepanjang jalan. Itukah sebabnya kultivasi kita terpengaruh? Hukum di sini menolak kita karena aura kita tidak hidup atau mati, setidaknya untuk sementara. Simen Cuixiao gemetar seolah sedang memikirkan sesuatu. Tebakan saja, naga itu mungkin benar. Itu mungkin hanya harta karun abadi yang mempengaruhi hukum di sini, kata Fei Yun. Kura-kura merenung sebelum menambahkan, "Yah, jika ujung jalan berpotensi jin, kita seharusnya bereinkarnasi tetapi bukan itu masalahnya. Karena kita masih hidup, setiap hantu atau mayat akan bereinkarnasi setelah sampai sejauh ini." Simen Cuixiao menjadi bersemangat, hantu dan jiwa di pemakaman itu, mereka tidak pergi ke neraka. Kemana tujuan mereka? Kamu menyiratkan bahwa mereka menuju ke sini untuk bereinkarnasi. Kata Fei Yun, bertanya-tanya tentang tujuan siapapun yang memulai perbedaan di jalan. Jalan itu dibuat karena Immemorial Divine Phoenix mencuri segel reinkarnasi dari neraka. Mengapa dia melakukannya? Apakah yang dikuburkan di pekuburan itu berasal dari masa bencana? Pahlawan yang berjuang untuk bertahan hidup. Mereka mencoba untuk bereinkarnasi di jin. Jika ini benar, itu adalah rencana yang jauh melampaui apapun. Fei Yun merasa spekulasinya agak mendekati kebenaran. Dia tahu bahwa jin itu spesial karena menghasilkan Sui Yueting, Fo Chanzi, Dewa Sihir, pasti ada lebih banyak sosok luar biasa yang berasal dari jin di masa lalu. Simen Cuixiao menatap tanah dan tertawa terbahak-bahak, para pahlawan leluhur masih hidup. Mereka akan bereinkarnasi di sini lagi. Kakak Feng, itulah mengapa tanah kecil ini berhasil menghasilkan begitu banyak bidikan besar, itu karena mereka adalah reinkarnasi dari para pembudidaya terkuat di masa lalu. Itu normal bagi orang suci untuk diproduksi di sini. Dia kemudian bergumam pada dirinya sendiri, bagaimanapun, masih ada harapan. Selama jiwa dan roh para pahlawan tetap ada, kita dapat menangkis musuh manapun. Dia tidak bisa tidak memainkan serulingnya lagi setelah menyadari harapan ini. Keberanian untuk mengganggu di sini. Kamu pasti lelah hidup. Tiba-tiba, seorang murid dari Sun Moon mendarat dan mengarahkan pedang tepat ke lehernya. Bab 1127, Kembalinya Penjahat. Jari Simen Cuixiao berhenti saat dia mengerutkan kening dan berkata, "Saya hanya memainkan seruling."
Ini kuali perunggu, tanah terlarang. Orang tidak hanya datang ke sini tanpa alasan. Murid dari Sun Moon bernama Zhao Mingsong berada di tingkat ke-6 dari mandat surga, raksasa setengah langkah yang memenuhi syarat untuk menjadi penatua. Pedangnya ada di sebelah leher Cui Xiao saat ini. Kamu di sini untuk memainkan seruling juga. Dia memelototi Feng Feiyun. Tidak, tidak, itu bukan hobiku. Feiyun melambaikan tangannya dan tersenyum, saya baru saja lewat. Mengingat hukum seragam dan prestasi Anda harus menjadi murid dari Sun Moon. Kamu setengah benar, aku bukan murid, aku penatua. Zhao Mingsong berkata dengan bangga, jelas tidak puas karena disalahartikan sebagai murid biasa. Dia menatap duo itu seperti seorang bangsawan yang memandang pekerja rendahan. Mengingat prestise sektenya saat ini di Jin, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Saya adalah teman Nona Ye Siwan jadi saya juga teman dari. Feiyun sedikit membungkuk untuk bersikap sopan. Namun, Feiyun tidak bisa menyelesaikannya sebelum dia diserang. Beraninya kau memanggil Master Sekte dengan namanya. Mingsong mengiris leher Feiyun tetapi yang terakhir tidak berusaha mengelak. Alih-alih memenggal kepala Feiyun, pedangnya terpental ke belakang dan pergelangan tangannya hampir patah. Lehermu, dia menatap pedangnya yang bergerigi dan tidak bisa mempercayainya. Dia Master Sekte sekarang. Betapa tak terduga. Bagaimana dengan Liu Ruixin? Apakah dia sudah menikah? Bagaimana dengan utusan bulan putih Anda? Feiyun tidak keberatan dengan serangan itu karena dia sibuk mengenang kenalan masa lalu. Pedang Mingsong adalah harta roh peringkat teratas yang terbuat dari logam mulia. Pria itu pasti master tersembunyi. Kamu benar-benar mengenal Master Sekte kita. Dia tidak berani menyerang lagi. Feiyun mengangguk sebagai jawaban. Utusan bulan putih sebelumnya telah memilih untuk hidup menyendiri, tidak lagi peduli dengan urusan luar. Utusan baru adalah Liu Ruixin. Mingsong menjawab. Bocah itu adalah pembawa pesan sekarang. Kata Feiyun. Tiba-tiba, embusan dingin datang dari gunung perunggu dan menambahkan lapisan embun beku ke dedaunan yang beterbangan. Sinar putih terbang keluar dari salah satu istana dan melayang di atas kepala Feiyun. Ini adalah sosok kurus yang mengenakan blus berpotongan perak dan rok putih berpola peoni sambil dikelilingi oleh kabut tipis. Dia juga memiliki aura yang cukup besar. Bibir kemerahannya berkilau dan alisnya berbentuk sempurna. Siapa kamu, pelanggar? Dia bertanya dengan suara mendominasi. Salam, utusan bulan putih. Mingsong berlutut dan meletakkan pedangnya di tanah. Feiyun mendongak dan melihat kecantikan tertinggi, bukan lagi gadis muda di masa lalu. Dia membelai dagunya dan bergumam, wanita memang berubah setelah 18 tahun, seharusnya aku tidak membiarkannya pergi. Benar-benar cantik. Yang lain mendengarnya dan 6 pembudidaya dari kejauhan menyerang pada saat bersamaan. Dia melambaikan tangannya dan menghalau serangan tanpa melukai mereka. Song Ming tidak percaya, 6 raksasa tidak bisa berbuat apa-apa pada pemuda ini. Beginikah caramu memperlakukan tamu? Sepertinya aku harus menculik utusan bulan putihmu lagi. Feiyun memperbaiki kerutan di jubahnya dan berkata. Liu Ruixin akhirnya melihat wajahnya dengan baik dan menjadi khawatir, kamu masih hidup. Kenapa kamu gagap? Sangat senang melihat saya lagi. Jangan bilang kalau kamu diam-diam naksir aku, Feiyun tersenyum. Tidak seperti ini, iblis itu akan menimbulkan masalah lagi di mana-mana. Dia terbang menuju cakrawala, ingin melarikan diri. Namun, sebuah tangan dengan lembut menekan bahunya dan dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Dia merasa putus asa, tidak dapat melakukan apapun meskipun berada di level ke-8. Mengapa kamu melarikan diri? Ini menyakiti perasaanku. Dia berbisik ke telinganya dan melirik belahan dadanya yang indah, sekarang jauh lebih dewasa dan menarik. Dia bisa merasakan panas bertiup di telinganya. Karena reputasinya, dia gemetar ketakutan. Bahkan para putri dan permaisuri Jin memiliki hubungan terlarang dengannya. Dia berpikir bahwa dia telah meninggal 10 tahun yang lalu. Kembalinya dia akan menimbulkan kegemparan karena desas-desus mengatakan bahwa dialah yang membunuh raja sesat itu. Penjahat, saya seorang wanita yang sudah menikah. Jika Anda melakukan sesuatu kepada saya akan membentuk aliansi melawan Anda. Dia menggertakkan giginya. Oh, itu bahkan lebih baik. Aku agak tertarik dengan wanita yang sudah menikah akhir-akhir ini. Bagaimana kalau malam ini? Katanya sambil menelusuri tangannya ke leher putihnya.
Simen Cuixiao memperhatikan dari kejauhan dan berkata, dan di sini saya pikir saudara Feng adalah orang yang saleh dan heroik. Sekarang, sepertinya dia, persis sama denganku. Kenapa kita tidak bisa bertemu lebih awal, Keke? Rahang Mingsong hampir jatuh ke tanah. Bagaimana mungkin pria ini begitu kuat? Apa dia penjahat juga? Sepertinya kurir itu tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Oke, aku belum menikah. Biarkan aku pergi karena kakak senior Ye sangat kuat, dia sudah berada di alam kemunculan surga, kamu tidak bisa mengalahkannya. Ruixin merasa ingin menangis. Jadi kamu belum menikah, betapa membosankannya. Fei Yun berhenti menyentuhnya dan bertingkah seperti sarjana lagi. Rasa yang berat, Cuixiao memuji. Fei Yun hanya ingin menggodanya sebentar, tidak benar-benar memiliki pikiran licik. Dia kemudian melakukan perjalanan ke salah satu istana, masuk dengan pose keren. Ruixin tidak menyangka akan dilepaskan dengan mudah. Meski takut pada Fei Yun, dia masih memerintahkan beberapa pelayan cantik untuk membawakannya teh dan anggur. Dia berharap dia akan sibuk dengan para pelayan dan menyelamatkannya. Sudah 10 tahun, waktu berlalu. Dia tidak peduli dengan para pelayan dan hanya memikirkan masa lalunya di Jin. Bab 1128, kembali ke kuali perunggu. Liu Ruixin duduk di hadapan Fei Yun, tampak agak tegang. Lagi pula, memprovokasi dia memiliki konsekuensi yang parah. Kami bertemu 10 tahun yang lalu di luar kuali perunggu, sungguh kebetulan. Fei Yun berkata, saya tidak mengerti sekarang, Anda adalah utusan bulan putih, mengapa Ye Siwan mengirim Anda ke sini? Perbendaharaan iblis segera muncul lagi sehingga banyak pembudidaya telah tiba. Dia menjawab, ekspresinya sedikit berubah. Oh, kemudian saya kembali pada waktu yang tepat. Fei Yun menyipitkan matanya. Harta karun iblis terhubung ke Immemorial Divine Phoenix. Mo Yaoyao berkata bahwa dia mendapatkan darah suci di sini. Selain itu juga bisa menjadi tempat peristirahatan Dewa Phoenix. Sebuah perjalanan diperlukan. Kamu ingin memasuki kuali perunggu. Ruixin memblokir jalannya karena 3 kekuatan sedang menguasainya sekarang. Kamu tidak bisa menghentikanku. Sebaiknya kamu mandi dan tunggu aku kembali, mungkin aku akan mulai menyukai gadis muda daripada wanita yang sudah menikah, hehe. Petik 2. Dia memelototinya sementara dadanya naik turun karena marah. Ekspresinya tiba-tiba menjadi serius, kamu tidak akan memberitahu siapapun tentang kepulanganku. Saya ingin tetap low profile. Terlepas dari keinginannya, berita kepulangannya masih menyebar kedua kekuatan lainnya, Kuil Naga Agung dan Dinasti Jin. Amitabha, namaku Falang, senang bertemu denganmu, Senior Feng. Aku telah mendengar banyak cerita tentangmu. Seorang biksu berbaju putih datang menemuinya. Yang mulia, Anda akhirnya kembali. Saya memberi hormat kepada Anda. Seorang lelaki tua berseragam resmi berlutut di depan Fei Yun dengan air mata mengalir di pipinya, bertindak seolah-olah ayahnya baru saja kembali dari penempatan militer. Inilah perbedaan antara biksu dan pejabat. Seorang beku memiliki batasan mengenai sanjungan. Hal yang sama tidak bisa dikatakan tentang para pejabat tak tahu malu ini. Fei Yun secara alami tidak mengenali mereka. Sayangnya, dia tidak bisa begitu kasar dan pergi setelah salam sopan mereka. Biksu itu ternyata adalah murid biksu Zizang. Adapun lelaki tua itu, dia adalah penguasa prefektur dari Jin. Fei Yun mengobrol sedikit dengan mereka sebelum menuju ke kuali perunggu. Tidak ada yang berani menghentikannya. Semua orang menghela nafas lega setelah dia pergi. Meskipun demikian, mereka memiliki kekhawatiran mereka sendiri dan kembali ke pos mereka. Beberapa saat kemudian, jimat terbang keluar dari istana. Tujuannya termasuk istana kerajaan Jin, Kuil Naga Agung, dan Sekte Sun Moon. Sekte Sun Moon, di tebing dengan pohon roh yang memiliki nama yang sama. Hujan rintik-rintik turun lembut di dedaunan, mengeluarkan suara tetesan. Ye Siwan mondar-mandir di bawah pohon dengan jimat di tangannya. Dia kemudian menatap ke arah kuali perunggu dan menghela nafas. Berita kembalinya Fei Yun menimbulkan kehebohan. Tembakan besar ingin mencari tahu alasan kembalinya iblis. Sementara itu, Fei Yun dan kelompoknya memasuki kuali perunggu dan menemukan Refined Fury Domain. Di sebelah lautan ini ada mayat dan abu yang tak terhitung jumlahnya, baik dari manusia maupun setan. Tampaknya jutaan dimurnikan setiap hari.
Saya mendapat tulang phoenix di sini dan Yama memberitahu saya bahwa itu berasal dari tempat yang tidak dapat dipercaya. Saya tidak tahu di mana itu saat itu, tetapi dia pasti berbicara tentang lubang mayat dari berbagai medan perang, kata Fei Yun. Itu tidak masuk akal. Lubang mayat ada di sisi lain kuburan, kita telah menempuh jarak yang sangat jauh darinya. Kata Simen Cuixiao. Kamu salah tentang sesuatu, lubang mayat ini sebenarnya tidak ada di depan kita. Fei Yun menggelengkan kepalanya. Cuixiao mengulurkan tangan ke depan, ingin mengambil tulang dari lautan. Namun, kekuatan surgawi hampir memotong lengannya jika dia tidak mundur cukup cepat. Fei Yun telah mencoba sebelumnya, tidak ada yang bisa melewati lautan ini. Hanya wadah rohnya yang bisa melintasi tempat ini. Setelah menjawab pertanyaan lama, dia meninggalkan tempat ini dan masuk lebih dalam ke gunung. Tempat itu menjadi kacau dengan bencana alam, angin kencang dan gempa bumi. Sepertinya perbendaharaan iblis akan segera dibuka. Fei Yun berdiri di atas puncak dan mengamati perubahan energi yang melayang ke atas. Mereka hanya bisa dilihat oleh seseorang yang ahli dalam membaca fluktuasi energi. Kabut merah mewarnai langit menjadi merah setelah raungan drakonik yang terdengar di seluruh jin. Tanda yang tidak menyenangkan, itu berasal dari kuali perunggu. Pasti monster itu, dia benar-benar kembali. Dia telah mencapai ranah kultivasi yang menakutkan, tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Semua orang khawatir setelah mendengar tentang kembalinya Fei Yun. Adapun Fei Yun, dia mengerutkan kening dan berkata, mengapa naga itu menjadi gila? Dia melawan roh iblis yang kuat. Buah kembali dan dilaporkan. Jangan khawatir tentang dia bosan setelah makan terlalu banyak, kata Fei Yun. Kura-kura dan Simen Cuixiao juga telah pergi tetapi Fei Yun tidak khawatir, mereka cukup kuat untuk menjaga diri mereka sendiri. Dia bepergian sendirian dan mengamati geografi dan momentum surgawi tempat ini. Aku bisa mencium bau darah dan energi jahat di sini, pertempuran hebat terjadi baru-baru ini. Tempat ini tidak lagi berbahaya baginya. Dia akhirnya bertemu dengan pohon besar dengan tulang menempel di dahan. Itu juga memiliki banyak buah roh tua. Anda lagi. Dia menyeringai dengan tangan bersilang di depan dadanya. Dia hampir dibunuh oleh roh iblis ini setelah mengambil salah satu buahnya di masa lalu. Itu tidak mengenal Fei Yun tetapi bisa merasakan kultivasinya saat ini. Dengan demikian, kakinya keluar dari tanah, memungkinkannya berlari dengan cepat. Sayangnya, Fei Yun terlalu cepat. Dia muncul di depannya dan mencabut seluruh pohon. Dia mengambil buah roh sebelum pergi mencari Simen Cuixiao dan kura-kura. 10.000 buah ini tidak lagi berguna baginya. Namun, dia bisa menggunakannya sebagai hadiah untuk teman-teman di Jin. Menjelang malam, dia menemukan keduanya di dekat sungai dan melemparkan pohon itu ke bawah, di mana naga darah itu. Dia pasti telah membunuh banyak binatang buas hari ini. Katakan padanya untuk mengambil beberapa agar kita bisa makan daging panggang, sudah lama. Kura-kura dan Simen Cuixiao saling bertukar pandang. Paman Dragon hampir terbunuh oleh monster, dia nyaris tidak berhasil. Buahnya terungkap. Ini mengejutkan Fei Yun, sesuatu di sini benar-benar berhasil mengalahkan Raja Naga. Dia kemudian mendengar erangan dan kutukan yang datang dari sungai. Bab 1129, Segel yang hebat. Sungai mengalir kuat malam ini dengan sosok gelap berenang di bawahnya. Di tepi pantai ada api unggun yang menyala-nyala menerangi air menjadi merah. Fei Yun membakar roh pohon dan Simen Cuixiao mulai memanggang bahu babi. Dia kemudian menaburkan bumbu dan baunya menyebar ke kejauhan. Kura-kura itu memiliki kaki 6 atau 7 kali lebih besar darinya. Dia mencoba mencuri rempah-rempah Simen Cuixiao tetapi tertangkap. Hehe, Kak Xiao, aku hanya ingin meminjam rempah-rempahmu. Dia berkata sambil tersenyum. Mustahil. Cuixiao langsung menolak dan menutup panci, saya mendapatkan ini dari Void Grotto. Hanya ada satu di seluruh dunia. Dia kemudian menggigit bahu babi dan menikmati rasanya, luar biasa. Ekspresi kura-kura berubah lebih gelap. Dia duduk dan mengeluh, betapa pelitnya. Naga darah menatap bahu babi dan mulai mengeluarkan air liur juga. Adapun Fei Yun, dia bertanya-tanya siapa Cuixiao, pria itu pasti punya banyak rahasia. Sepertinya dia juga sedang mencari sesuatu. Naga, kamu dipukuli hari ini. Fei Yun bertanya. Naga itu mendengus dan berkata, jika bukan karena tempat ini menekan kultivasiku, monster dusun itu tidak akan mampu mengalahkanku.
Saudara Yun, Anda harus tahu bahwa saya sangat kuat dan bergengsi. Penguasa wilayah Anda atau apapun selalu lari dari saya, hanya saja kura-kura itu mengutuk saya jadi disinilah saya sekarang, desah. Betapa mengecewakannya, saya mempermalukan reputasi keluarga saya. Fei Yun dengan lembut menepuk kepalanya dan bertanya, Nona pulang. Kakak Yun, aku sangat merindukan ibuku, dia sendirian dan pasti sangat kesepian tanpa ada yang merawatnya. Mengapa Anda tidak meminta kura-kura itu untuk mengangkat kutukan saya dan membiarkan saya bebas? Naga itu menatap tanah dengan tatapan berbahaya. Ketika mendongak lagi, ia menerjang ke dada Fei Yun dan bertindak menyedihkan. Mengapa kamu tidak bertanya pada dirimu sendiri? Kata Fei Yun. Itu melirik kura-kura dan berbisik, setiap kali saya mengungkit masalah ini, itu akan memukul saya dan membaca mantra, itu tanpa ampun dan tidak manusiawi. Fei Yun mengerutkan kening dan berkata, salah melakukan ini, aku akan segera membantumu. Seberapa cepat, Saudara Yun? Naga itu sangat gembira dan mulai memijat bahu Fei Yun. 500 tahun. Fei Yun menanggapi. 500 tahun. Mengapa lama sekali? Naga itu terdiam. Pertama, kamu pasti melakukan kesalahan serius untuk dikejar oleh bambu. Jika aku melepaskanmu, kamu hanya akan mendatangkan lebih banyak malapetaka. Kedua, saya menghargai bakat dan potensi Anda. Jika Anda mengikuti saya, Anda akan memiliki masa depan yang lebih cerah. Ketiga, kamu adalah Raja Iblis Abadi, ini memang bergengsi. Jika aku menunggangimu melintasi dinasti manusia, wanita akan langsung jatuh cinta padaku, haha. Rahang naga hampir jatuh ke tanah. Cobalah yang terbaik untuk pulih malam ini, kita akan berurusan dengan orang itu besok. Fei Yun dengan lembut menepuk kepala naga itu 2 kali lagi sebelum duduk di atas batu besar untuk berlatih. Kalian semua, aku Raja Iblis, bukan hewan peliharaan. Sialan, tunggu saja sampai aku membebaskan diri, saat itulah kalian semua sampah akan gemetar, haha. Naga itu berteriak. Namun, semua orang sibuk dengan urusan mereka sendiri dan tidak peduli dengan pernyataannya. Asteris asteris asteris. Kuali perunggu gaduh seperti biasa dengan raungan binatang buas dan ratapan iblis. Namun, dengkuran naga itu lebih keras dari apapun. Kura-kura harus menendangnya ke sungai untuk mengurangi kebisingan. Di hari kedua, rombongan menuju ke lokasi di mana naga itu dikalahkan. Mereka memasuki padang pasir dengan batu-batu reflektif besar di mana-mana, menghasilkan sinar yang kacau. Ini dia, tidak terlihat istimewa. Kura-kura meninggalkan jejak kaki lucu di atas pasir. Fei Yun, di sisi lain, belum masuk. Dia memindai area itu dan berkata, ini adalah zona kematian. Zona kematian. Kura-kura segera berbalik setelah mendengar ini. Aku pernah ke sini sebelumnya, ada entitas misterius yang disegel di sini, kata Fei Yun. Itu benar, pria itu sangat kuat dan ganas tapi aku hanya selangkah di belakang. Saya bisa menekannya dengan mudah jika bukan karena kultivasi tersegel saya. Kata naga itu. Tolong, kultivasinya disegel juga, belum lagi di penjara. Kata kura-kura. Aku terlalu ceroboh, itu saja, bisa dengan mudah menang. Kata naga itu. Umpan keluar, kata Fei Yun. Siapa? Aku. Naga itu menunjuk dirinya sendiri. Fei Yun mengangguk. Ah, apa-apaan ini? Aku sakit perut. Pasti dingin tadi malam, oh. Ia segera berteriak. Seseorang takut. Fei Yun menanggapi. Aduh, aku tidak takut sama sekali, tapi perutku, ia menyambar perutnya. Jangan terlalu kejam pada Paman Dragon. Paman masih takut karena pemukulan kemarin, saya akan melakukannya. Kata buah itu. Apa, saya tidak takut sama sekali. Berat, lebih baik jaga mulutmu. Kalian semua, amati bagaimana saya akan mengajarkannya pelajaran hari ini. Naga itu kesal dan kembali ke bentuk aslinya. Itu terbang ke padang pasir dan berkata, kemarilah, kita bertarung lagi hari ini. Raungan yang lebih keras dari tantangan naga datang dengan aura dingin seolah-olah iblis sedang bangkit. Kura-kura itu menggigil dan berkata, ini benar-benar kekuatan yang harus diperhitungkan. Seberapa kuat itu tanpa segel? Petik 2. Fei Yun dan Cui Xiao merasakan tekanan yang sangat besar dan mengerti mengapa naga itu kalah. Tanah bergetar hebat dan atmosfer menjadi dingin. Kamu dikalahkan kemarin namun kamu berani datang lagi. Suara serak datang dari bawah. Kemarin,
adalah kakak laki-lakiku. Naga itu tidak mau mengaku kalah. Suara mendesing. Cakar terdorong keluar dari pasir, menciptakan tornado kuning. Suara dentingan rantai besi bisa terdengar dari bawah. Cakar ini saja membentang puluhan mil. Bam! Itu menghancurkan naga itu ke tanah hanya dengan kekuatan fisik, tidak ada yang lain. Itu mencoba untuk menghabisi naga yang berlumuran darah tetapi rantai menariknya kembali, membiarkan naga itu melarikan diri. Biarkan aku melihat apa itu. Fei Yun mengubah esensi senjatanya menjadi tombak dan bergabung dengan medan perang. Namun, naga itu menghentikannya dan berkata, biarkan aku meminjam senjatamu, aku hanya kalah karena aku tidak punya yang bagus. Fei Yun melihat tekadnya dan meminjamkannya esensi senjatanya. Naga itu terbang kembali ke gurun untuk menantang lagi. Kenapa kamu lagi? Suara itu sepertinya tidak sabar. Kamu pasti berbicara tentang saudara laki-laki keduaku. Saudara laki-laki pertama dan kedua saya kalah dari Anda, tetapi saya tidak akan keluar dan temui alasan kematianmu. Naga itu mengaum. Bab 1130, Naga. Naga darah melayang dengan anggun di udara sambil memegang esensi senjata, tampak sangat ingin membunuh dewa dan iblis. Fei Yun menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa ini tidak memiliki peluang untuk berhasil. Ledakan. Benar saja, naga itu dikirim terbang lagi oleh cakarnya. Itu mematahkan beberapa tulang kali ini dan tidak bisa bangun. Ini tidak masuk hitungan, aku belum siap, kata naga itu sebelum pingsan. Iblis yang tidak penting, orang sepertimu tidak akan pernah bisa menantangku. Dunia bergetar jika saya pernah membebaskan diri. Suara itu sendiri menciptakan hembusan keras. Fei Yun akhirnya bergerak dan mengubah esensi senjata menjadi pedang panjang. Semut, beraninya kamu mengangkat pedangmu ke arahku. Monster di bawah tanah berkata dengan jijik. Rambut Fei Yun berkibar tertiup angin tetapi matanya tetap tajam saat dia memotong cakarnya. Suara mendesing. Dia memotong timbangan dan meninggalkan luka yang membentang beberapa ratus meter dan menyemburkan darah. Fei Yun menggunakan dampaknya sebagai momentum untuk melompat ke udara lagi, melepaskan serangan telapak tangan dan menghancurkan lusinan sisik. Sangat sulit. Fei Yun berpikir bahwa dengan kekuatan dan kehebatan fisiknya saat ini, dia akan mampu menghancurkan cakar sepenuhnya. Mengesankan, bisa menyakitiku. Suara itu menunjukkan ketakutan dan dengan cepat mundur. Itu juga mengumpulkan kekuatan berkali-kali lebih kuat daripada saat melawan naga. Mendering, mendering, mendering. Rantai besi di bawahnya berdentang keras. Seluruh gunung mulai bergetar. Kelompok kura-kura segera mundur karena aura di bawahnya tampak dahsyat. Fei Yun tidak tergoyahkan dan bertanya, bicaralah, apa yang kamu? Siapa yang menyegelmu di sini? Turunlah jika kau ingin jawabannya. Suara itu berkata dengan dominan. Fei Yun menebas tanah untuk membuat lubang sebelum melompat ke bawah. Ledakan. Pasir menutup lubang, sepertinya menelan Fei Yun. Fei Yun hanya melihat kegelapan di bawahnya tetapi tidak takut karena kultivasinya saat ini. Dia menjadi terbakar dan menyalakan tempat itu, menemukan itu kosong dan besar. Udara di sini dingin, mirip dengan gerbang neraka. Mendering. Suara itu berbicara, setengah iblis. Betapa langka setengah iblis menjadi begitu kuat. Tidak, tunggu, ada darah naga di dalam dirimu, kamu setengah naga. Ra. Cakar itu menyerang tetapi Fei Yun dengan mudah memblokirnya dengan kedua tangan melalui penggunaan teknik monster yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Itu menghancurkan lusinan sisik tetapi Fei Yun dipaksa mundur juga. Monster ini adalah sesuatu yang lain. Kultivasinya telah disegel jadi ini adalah kekuatan fisiknya saja. Siapa kamu? Fei Yun memanggil kuali trinitasnya dan membuatnya sebesar gunung sebelum melakukan pelanggaran. Rantai batu giok setebal baskom air keluar dari kegelapan dan bertarung melawan kuali. Jika ini terjadi di atas tanah, itu akan menyebabkan kehancuran besar dan meratakan pegunungan. Gemuruh. Kuali terus bergema dan mengeluarkan nyala api. Menjadi sekuat ini di usia muda, mengesankan, anak siapa kamu? Suara itu bermartabat dan dingin. Fei Yun berjuang menuju kegelapan, gambar 10.000 binatang menjulang di belakangnya. Siapa kamu? Mengapa kamu disegel di sini? Dia menemukan gua bawah tanah ini menjadi misterius dan tidak bisa dihancurkan. Monster itu mencibir dan mengirim rantai lain ke depan. Fei Yun membalas dengan segel trigramnya karena itu cukup untuk menghancurkan tubuhnya saat ini.
Ledakan. Segel itu nyaris menghentikan rantai dari mendorong ke depan. Rantai ketiga muncul dan tampak seperti naga besi. Kali ini, ia memiliki kekuatan dan lintasan yang tidak dapat diprediksi. Insinerasi Phoenix. Segel kosmik. Fei Yun mempertahankan langkahnya ke dalam kegelapan, masih tidak terpengaruh oleh makhluk kuat ini. Akhirnya, dia melihat ribuan rantai berkumpul di satu tempat, untuk menjebak naga hitam. Satu jari dicakarnya membentang puluhan mil dan mengambil semua bidang penglihatan Fei Yun. Sekarang kamu tahu siapa aku. Naga itu memiliki total 18 mata. Suaranya menyakiti gendang telinga Fei Yun. Raungan di sekitar yang dekat ini bisa membunuh kultivator kemunculan surga. Fei Yun berpikir bahwa naga ini pasti memiliki status yang tinggi di dalam suku. Naga hitam bercakar 7. Tidak, mereka hanya memiliki 2 mata sedangkan kamu memiliki 18. Fei Yun menanggapi. Tidak heran mengapa kamu begitu berani. Kamu tidak tahu siapa aku. Terus, di tanah ada rune kuno di mana-mana. Di atas adalah portal hitam. Hanya menatapnya saja hampir menarik jiwa Fei Yun ke dalam. Untungnya, itu juga disegel oleh rantai. Jika kamu tahu siapa aku, kamu tidak akan berani melawanku. Naga itu mengaum. Fei Yun menstabilkan pendiriannya, kakinya menggali jauh ke dalam tanah. Segel trigram dan kuali muncul di hadapannya untuk menghentikan serangan. Dia masih kehilangan kendali atas tubuhnya dan tidak bisa membuka matanya, merasa seolah terjebak dalam pusaran. Ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat bahwa dia terlempar keluar dari tanah, kembali ke padang pasir. Gunung-gunung di sekitarnya telah dilenyapkan. Kura-kura dan Simen Cuixiao berlari untuk membantunya berdiri. Dia merasakan sakit yang menyiksa di sekujur tubuhnya. Aku merasakan energi drakonik sebelumnya, apakah itu naga di bawah sana? Simen Cuixiao menjadi pucat karena naga masih merupakan makhluk terkuat di dunia. Fei Yun duduk dalam pose meditasi sambil memegang batu roh untuk menyembuhkan. Dia berkata, ini adalah naga bercakar 7 tetapi untuk beberapa alasan, ia memiliki 18 mata. Sepertinya spesies yang aneh. Kura-kura itu jatuh ke tanah dan ketakutan, kamu benar-benar melawannya. Kenapa kamu masih hidup? Raungan naga masih terdengar. Kura-kura memutuskan untuk mengubur kepalanya di pasir karena takut. Setelah raungan tidak terdengar lagi, dia menjelaskan, dia adalah salah satu monster terkuat di West Bull. Belum lagi anak nakal sepertimu, bahkan penguasa dari dinasti pusat akan mencalonkan diri untuk hidup mereka. Itu telah memusnahkan suku iblis yang tidak lebih lemah dari ras manusia. Itu bertarung melawan Raja Naga leluhur sebelumnya. Meski kalah, itu masih berhasil melukai naga leluhur. Brengsek, jadi disegel di sini. Tapi siapa yang menyegelnya? Kura-kura tidak percaya, kita harus lari sekarang, jangan memprovokasi orang besar itu lagi. Anda hanya selamat karena disegel tetapi karena kami merasakan energi drakoniknya, segelnya mungkin melemah. Bab 1131, Mata Jahat. Kehebatan fisik Fei Yun mencegah kerusakan jangka panjang. Dia pulih dengan cepat dan berkata, ada portal gelap di bawah sana, tujuannya pasti tempat yang luar biasa. Kamu masih ingin pergi? Kura-kura itu terkejut. Fei Yun kali ini menciptakan pedang dengan esensi senjatanya, saya yakin portal itu ada hubungannya dengan rahasia kuali perunggu, mungkin itu jalan menuju perbendaharaan iblis. Daripada menunggu untuk dibuka, kita harus mengambil inisiatif. Nyatanya, dia juga khawatir dengan penjajah yang merusak. Ketujuh vessel telah mulai menampakkan diri, artinya ramalan Immemorial Divine Phoenix menjadi kenyataan. Waktu hampir habis. Dia tahu sedikit tentang penjajah ini. Makam Phoenix mungkin memiliki lebih banyak jawaban. Saudara Feng benar, Anda mendapat dukungan saya. Kata Simen Cuixiao. Fei Yun tidak langsung menyerang dan mulai merencanakan dengan grup terlebih dahulu. Setelah sekian lama, mereka datang ke gurun lagi. Paman, apakah kita benar-benar akan melawan naga iblis itu? Buah itu bergetar saat berguling-guling di atas pasir. Lao Shi, jangan takut dengan kata-kata kakekmu. Pria memiliki hal-hal yang harus dan tidak boleh mereka lakukan dalam hidup. Kami minum dan menikmati kekasih selama masa damai tetapi suatu hari, ketika langit runtuh, kami masih harus dengan berani mendorong langit ke atas meskipun menyadari kelemahan kami. Fei Yun berkata dengan santai. Pahlawan sejati. Mata buah itu berbinar. Tidak sampai level itu hanya tanggung jawab.
Fei Yun menggelengkan kepalanya dan mengayunkan pedangnya, membelah gurun lagi. Pasir mengalir menuruni celah seperti air terjun. Pergi. Buah itu berubah menjadi balok hitam dan membuat pintu masuk melengkung yang bagus ke celah, memungkinkan Fei Yun untuk mengendarainya. Naga jahat, aku di sini lagi. Dia berteriak. Kura-kura, naga, dan si Men Cuixiao juga turun sambil menjaga jarak yang cukup jauh dari Fei Yun. Dia akan dimakan, kan? Naga itu berbisik. Si Men Cuixiao mendorong naga itu kembali ke sakunya sebelum menjawab, ada kekuatan aneh yang menekan tanah ini. Tidak ada yang dapat digunakan di atas munculnya surga. Pemahaman Dao Broter Feng lebih rendah tetapi kekuatan fisiknya serupa. Pertempuran akhirnya dimulai di depan mereka. Fei Yun sekecil semut tetapi kekuatannya sangat mengesankan, menghancurkan lusinan sisik dengan setiap serangan telapak tangan. Setengah iblis rendahan, kamu masih berani melawanku. Naga hitam memancarkan aura tak terbatas, mampu menghancurkan langit. Inti dalam Fei Yun berputar terus-menerus dan mengelilinginya dengan energi suci. Dia memotong rantai, ingin mengiris salah satu mata naga. Hanya satu mata saja yang memiliki diameter 10.000 meter, terlihat seperti planet biru. Ledakan, energi dingin dalam bentuk naga kecil keluar dari mata. Namun, buah itu sangat gesit dan menghindari semuanya. Ini berbahaya karena terkena salah satu helai akan mengakibatkan menjadi beku dan tak berdaya melawan naga. Dia akhirnya menyayat matanya tetapi hanya meninggalkan lubang kecil. Meskipun demikian, naga yang marah itu mengayunkan cakarnya ke arah Fei Yun. Setengah iblis, kamu telah melakukannya sekarang. Aku akan membantai semua setengah iblis dan manusia. Seluruh gunung bergetar hebat. Bahkan jin terkena gempa bumi. Gunung dan istana runtuh di mana-mana. Fei Yun dan buah melewati rintangan dan menyerang lagi. Kamu tidak akan memiliki kesempatan karena aku akan membunuhmu hari ini. Selama pertempuran mereka, yang lain diam-diam bergerak melalui rantai untuk mencapai portal hitam. Itu menjulang 99 meter dan terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Saat naga itu menyentuh pintu, pintu itu langsung membeku. Sementara itu, Fei Yun memanggil semua hartanya untuk serangan pamungkas, mendorong naga itu kembali. Kesengsaraan istirahat. Surga. Dia memukul kepala naga dengan sambaran petir. Banyak baut turun seolah-olah ini adalah awal dari dunia baru. Level pertama dari Tribulation Break adalah bumi, yang kedua adalah kematian, dan yang ketiga adalah surga. Bagaimana Fei Yun bisa begitu kuat? Untuk benar-benar mengalahkan naga ini, Tuan dari ras naga harus memikirkan kembali pandangan dunia mereka. Kura-kura tidak bisa mempercayainya. Setelah serangan surga ke-9, naga mengeluarkan asap dari tubuhnya. Sisiknya memburuk menjadi bubuk hitam. Fei Yun juga sangat lelah, tetapi dia tahu bahwa naga itu lebih lemah. Berhenti bukanlah pilihan. Lautan kesengsaraan tanpa batas. Dia membentuk mudra dengan kedua tangan dan memanggil Samudra Buddha. Dia berdiri di dalam seperti biksu suci dengan banyak gambar suci. Sebuah lingkaran cahaya muncul di atasnya dan mengumpulkan energi roh dari mana-mana. Ini adalah teknik Buddhis tingkat atas yang hanya terlihat dilakukan oleh biksu terhebat. Fei Yun mempelajarinya setelah sepenuhnya memahami diagram keempat dari kitab suci ulat emas. Itu mengandung lebih banyak misteri agama Buddha dan lebih sedikit keganasan jika dibandingkan dengan Cosmic Cell. Lautan mengelilingi naga itu dan mulai memengaruhi pikirannya. Itu tumbuh semakin kecil sampai menjadi hanya satu mata. Di mana naga itu sekarang? Buah bertanya sambil melihat mata besar yang masih terjerat rantai. Fei Yun mengerutkan kening dan berkata, naga itu telah melarikan diri sejak lama. Ini hanya satu mata yang tertinggal, sebuah metode untuk mengelabui segel seperti jangkrik melepaskan karapasnya. Selain itu berpotensi mencegah siapapun yang menjebaknya untuk menyadari hilangnya. Hanya satu mata sudah sekuat ini. Bagaimana dengan yang sebenarnya? Itu mungkin lebih kuat dari Lotus Scientist kalau begitu. Kata buah itu. Kita tidak bisa berspekulasi makhluk dari level mereka. Tentu saja, mereka berkultivasi lebih awal dari kita. Tunggu beberapa ribu tahun lagi dan saya akan menjadi orang suci juga. Ketika saya mempelajari Dao tertinggi dunia ini, saat itulah saya akan dapat menghadapinya. Fei Yun tersenyum. Akhirnya, mata jahat itu dimurnikan oleh aura Buddhisnya dan menjadi permata gemilang seukuran kepalan tangan. Di dalamnya ada sumber energi yang luar biasa. Dia mengarahkannya ke langit,
melepaskan sinar yang menembus awan dan menembus seluruh bintang. Dari lubang itu keluar lahar yang merusak. Sungguh luar biasa, tidak heran mengapa naga itu begitu ditakuti. Fei Yun ingin menyempurnakan mata menjadi harta miliknya sendiri. Sementara itu, yang lain tidak dapat menemukan cara untuk melakukan perjalanan melalui portal. Tetap di belakang, biarkan aku mencoba. Fei Yun menembakkan sinar biru lainnya dengan mata lurus ke portal hitam. Bab 1132, penyebabnya. Pancaran dari mata naga menghantam portal, menghasilkan riak yang bersinar. Gemuruh. Lava melonjak keluar dari tanah lagi di dalam kuali perunggu. Portal masih tidak terbuka meski ada sinar yang kuat. Fei Yun mendarat dan melihat lebih dekat ke portal. Ada rune kuno yang terlalu kecil untuk dilihat dari kejauhan. Setiap area sepanjang 1 kaki memiliki sekitar 100.000 rune. Mencoba membaca semuanya hampir mustahil. Ini lebih sulit daripada gerbang neraka yang pertama. Fei Yun tidak ingin menyerang lagi atau seluruh tempat akan runtuh. Kamu mengambil matanya. Kura-kura, di sisi lain, menatap harta baru Fei Yun. Kenapa tidak? Fei Yun menjawab dengan sebuah pertanyaan. Kura-kura itu menginjak kakinya dan berkata, jika naga jahat itu sudah lama pergi, dia mungkin akan kembali ke masa jayanya. Adalah satu hal bagimu untuk mengalahkan matanya tetapi untuk memperbaikinya menjadi harta karun. Jika dia menemukanmu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku hanya perlu menghapus semua jejak di dalam mata, itu tidak akan bisa menemukanku. Fei Yun dengan acuh tak acuh menanggapi. Omong kosong. Apakah Anda pikir Anda sudah menjadi orang suci? Bahkan Lord of Chaos atau karakter pada level itu tidak memiliki nyali atau keterampilan untuk melakukannya. Dia tidak bisa, tapi aku bisa. Kata Fei Yun, percaya pada kekuatan niat suci di dalam dirinya. Bam, bam, tiba-tiba, mata itu mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Fei Yun. Mencoba melarikan diri. Dia memejamkan mata dan mempercepat proses penyempurnaan. Berat. Aku tahu siapa kamu juga memiliki garis keturunan naga. Jangan buka portal itu, benda di dalamnya di luar imajinasimu. Fei Yun tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Sayangnya, dia hanya bisa menyegel auranya dan tidak bisa menghancurkannya sepenuhnya mengingat kultivasinya saat ini. Kekuatan naga jahat ini pasti gila. Hanya matanya yang ditinggalkan saja yang hampir tidak bisa dihancurkan. Dia berhasil menaklukkannya dan mengalihkan perhatiannya ke portal. Namun, dia sedikit terpengaruh oleh kata-kata itu. Ada apa di balik portal ini yang bahkan naga itu sepertinya takut padanya. Itu hanya sebuah pintu, aku sendiri tidak takut pada neraka. Dia menjadi bertekad dan mengumpulkan energi Buddhis di telapak tangannya untuk serangan lain. Energi dingin dari portal menjebak telapak tangannya di lapisan es. Merusak. Dia mengaktifkan apinya dan mencairkan es. Akhirnya, dia merasakan telapak tangannya tenggelam ke dalam portal. Rune di atas berubah menjadi pusaran dengan tangannya di tengah. Adegan aneh muncul di hadapannya, jiwanya dan niat surgawi meninggalkan tubuh dan mengapung di lautan misterius dengan matahari dan bulan yang bersinar. Kembalilah, sekarang bukan waktu yang tepat untukmu. Sebuah suara yang jauh bergema di telinganya seolah-olah itu adalah pikirannya sendiri. Siapa kamu? Tempat apa ini? Kenapa ini bukan waktu yang tepat? Fei Yun menstabilkan dirinya dan bertanya. Kembali sekarang. Jawaban yang Anda cari tidak ada di sini. Ini adalah segel yang tidak akan terbuka bagi siapapun karena jika itu terjadi, ketujuh bejana itu akan kembali. Apakah kamu roh dari Divine Phoenix yang agung? Fei Yun bertanya. Keheningan terjadi sesaat sebelum suara itu menjawab, sudah kubilang bahwa jawabanmu tidak ada di sini. Ingat, sebab dan akibat, Anda harus berani dan mencari sebab untuk mendapatkan keinginan Anda. Tujuan Fei Yun di tempat ini adalah untuk menemukan segel reinkarnasi karena pelayan Phoenix mengatakan itu mungkin mengungkap rahasia kehidupan sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang harus dia cari tahu. Namun, suara ini berbicara tentang penyebab. Apakah ini mengacu pada wanita di Aquamoon Paradise? Fei Yun mengertakkan gigi dan berkata, Senior, tolong beritahu saya, apakah bencana kenabian itu benar? Ya, apa yang harus saya lakukan? Fei Yun menjadi tegang. Lakukan apa yang harus kamu lakukan karena itu adalah pilihanmu sendiri. Fei Yun menarik tangannya dengan kecewa. Dia juga mengerti bahwa portal misterius ini jauh di luar jangkauannya saat ini. 3 tetes darah dari pusaran memasuki tubuhnya,
tampak seperti 3 bintang merah. Mereka melayang di sekitar inti batinnya. Kekuatan di dalam masing-masing sebenarnya lebih kuat dari intinya saat ini. Manfaatkan 3 tetes darah, itu akan menyelamatkan hidupmu 3 kali lipat. Kekacauan membayangi dan era keemasan ini bersifat sementara karena malam akan mengambil alih. Ingatlah, selalu jujur pada diri sendiri dan lakukan apapun yang Anda inginkan. Tidak ada yang bisa memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Terima kasih atas bimbinganmu, senior. Fei Yun sangat gembira setelah menerima tetesan darah. Tempat ini akan segera tenggelam dan tidak akan muncul sampai ke-7 vessel hadir. Fei Yun mendengarkan dengan penuh perhatian, percaya bahwa ini adalah semangat Phoenix Agung. Sementara itu, sang naga menyaksikan Fei Yun menyentuh portal. Kenapa dia mengaktifkan portal saat aku membeku? Naga itu mengeluh. Saudara Feng spesial. Sebagai contoh, kami tidak dapat memurnikan mata jahat itu tetapi dia bisa. Simen Cuixiao merenung sebelum menjawab. Fei Yun menarik kembali tangannya dan tersenyum pada kelompok itu, apa yang kalian bicarakan? Kura-kura itu berlari dan bertanya, apa sup? Sudah tahu cara membukanya. Meskipun Fei Yun mengalami dunia khusus sebelumnya, mereka hanya melihatnya menyentuh portal, tidak lebih. Kita harus meninggalkan tempat ini dulu, ini akan tenggelam di bawah tanah. Fei Yun menggelengkan kepalanya. Semua orang menjadi terkejut tetapi tetap meninggalkan kuali perunggu bersamanya. Begitu mereka keluar, seluruh area mulai tenggelam dan menjadi jurang maut. Air kemudian muncul entah dari mana dan berubah menjadi lautan luas hanya dalam 1 menit. Luar biasa, sungguh luar biasa. Simen Cuixiao mengelus dagunya dan matanya memancarkan sinar ketidakpercayaan. Di mana sekarang? Kura-kura itu bertanya pada Fei Yun. Fei Yun menatap ke depan dan berkata, aku ingin pergi ke Aquamon, tapi kita mungkin harus mampir ke Jin dulu untuk makan enak. Saya ingin tahu apakah pavilion kecantikan tertinggi masih buka. Dia dalam suasana hati yang baik setelah percakapan dengan roh, memiliki keberanian untuk pergi menemui Sui Yueting sekarang. Saya pikir dapur kerajaan bisa memasak hidangan ikan emas 1000 tahun yang luar biasa. Kura-kura itu tersenyum. Tiba-tiba, sekelompok pembudidaya mendarat dari langit dan berlutut di depan Fei Yun. Salam, Yang Mulia, saya di sini di bawah perintah Raja Surgawi sebelumnya. Dia ingin bertemu denganmu. Mereka adalah markuise di ketentaraan dan tahu betapa kuatnya pria ini saat ini. Jadi, mereka tidak memiliki apa-apa selain menghormatinya. Bab 1133, Nona Muda. Fei Yun secara alami akan mendengarkan Raja Surgawi yang lama karena kebaikan yang ditunjukkan di masa lalu. Malam ini, semua tokoh besar di ibu kota berpartisipasi dalam perjamuan yang diadakan di Istana Raja. Fei Yun duduk bersama beberapa teman lama seperti Zhang Badao, ketua klan Yin Gou, markuise dari faksinya, dan penguasa menara dari Wanxiang. Fei Yun menghadiahkan buah berumur 10.000 tahun kepada Raja Tua, cukup untuk membantunya mendapatkan 1 wilayah utuh. Dia juga menanyakan tentang pertarungan 10 tahun lalu. Baik Yama maupun wanita jahat tentu saja tidak peduli dengan korban jiwa. Benar saja, pertarungan itu tentu mengubah segalanya tentang 5 dinasti. Pertempuran itu mengubah segalanya. Penguasa Istana Suci terbunuh dalam pertempuran sementara penguasa suci roh menghilang. Raja sesat itu juga mati sehingga kuil Shenluo terpecah lagi. 4 dinasti lainnya dan banyak sekte kuat menderita luka yang parah. Kata seorang markis, menjadi pucat saat mengingat kejadian tersebut. Raja tua, Long Chuanfeng, tersenyum dan berkata, kelima dinasti ada di bawah pemerintahan Jin sekarang, ini adalah perkembangan yang bagus. Oh, itu berita bagus. Sepertinya Jin memiliki penguasa yang cakap saat ini. Fei Yun mengangkat cangkirnya untuk bersulang. Ini terjadi setahun yang lalu, seorang utusan dari Six Central memerintahkan 4 dinasti lainnya untuk mendengarkan Jin. Raja tua berkata, rumor mengatakan bahwa utusan ini berada di alam munculnya surga dan hanya perlu 1 hari untuk mengunjungi istana kerajaan untuk meyakinkan mereka agar menyerah. Fei Yun memikirkan tentang bagaimana Azure Lord diusir 1 tahun yang lalu dan Long akhirnya mengambil alih kembali. Ini pasti perintah dari penguasa baru pengadilan suci. Dia pergi bersama wanita jahat ke pasar alkimia dan tidak tahu apa-apa lagi tentang Six Central. Dia kemudian meminta raja untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang Yuji Manmiao.
Sepertinya dia telah pergi bersama Yuji Lanlan beberapa tahun lalu. Berikutnya adalah meminta Raja Tua untuk membantu membangun lebih banyak kuil untuk membantu Dewi Tertinggi mengumpulkan lebih banyak keyakinan dan kekuatan pemujaan. Raja Tua itu tentu saja setuju karena dia mencintai murid terbaiknya. Jika ada yang ingin menggangguku sekarang, aku hanya perlu menyebutkan namamu dan mereka akan mulai berlari. Raja bercanda. Fei Yun tertawa sebagai tanggapan, itu berlebihan. Seorang gadis berusia 17 tahun memasuki perjamuan. Di belakangnya ada 9 penari yang mengenakan gaun mewah dan berwarna-warni. Mereka adalah anggota rumah bordil terpanas saat ini di ibu kota, jelas membuat semua orang terkesan dengan kecantikan mereka. Mereka telah mendengar tentang eksploitasi Fei Yun di masa lalu dan ingin bertemu dengannya. Berita tentang kuali perunggu mengenai penggarapnya yang menakutkan telah kembali ke ibu kota juga. Mereka berusaha mendapatkan bantuannya dengan menari sepenuh hati, menunjukkan senyuman terindah mereka. Zhang Badao menyikut Fei Yun dan berkata, gadis berbaju biru di sebelah kiri itu adalah Liu Qianye, permaisuri Istana Radiant dan salah satu dari 4 wanita cantik di ibu kota. Apakah kamu tertarik? Fei Yun menggelengkan kepalanya. Mengingat kultivasi dan statusmu saat ini, kamu hanya perlu mengatakannya dan dia akan menjadi milikmu malam ini. Zhang Badao tidak membelinya. Fei Yun menggelengkan kepalanya lagi. Oke, menurutku kamu tidak suka gadis genit. Lihat gadis berbaju merah di sana. Itu wanita tercantik di paviliun kecantikan tertinggi, Sue Qingrou. Nama panggilannya adalah Lil Hongyan. Apakah kamu tertarik sekarang? Fei Yun melihatnya dan yakin, gadis itu memang mirip dengan Namong Hongyan. Meski begitu, dia menggelengkan kepalanya lagi. Zhang Badao terdiam. Tampaknya adik laki-lakinya telah banyak berubah. Namun, dia kemudian melihat Fei Yun menatap gadis berusia 17 tahun di tengah yang sedang melakukan tarian pedang. Meskipun dia berpakaian sederhana, auranya sendiri melampaui 9 wanita cantik lainnya. Dia mengendalikan pedangnya dengan sempurna dan menyebabkan daun-daun berguguran mengikuti gerakannya. Matanya yang jernih, bulu matanya yang panjang dan melengkung, serta bibir kemerahan tanpa riasan membuatnya tampak luar biasa. Tentu saja Fei Yun lebih fokus pada skillnya, bukan penampilannya. Pedangnya biasa saja, bilah hitam yang terlihat agak tumpul. Namun, tarian itu dipenuhi jejak Dao. Para pembudidaya biasa menghargai seni tarian pedang sementara Fei Yun bisa melihat maksud pedang di dalamnya. Setelah pertunjukan selesai, ke-9 wanita cantik itu meninggalkan panggung. Tiba-tiba, penari pedang itu menusukkan pedangnya ke depan dengan kecepatan kilat, mengarah ke Fei Yun. Berderak, Marquise di belakangnya terhuyung mundur, menyebabkan kursi mereka berderit. Itu berhenti ketika berjarak 1 inci dari dahinya. Semua orang mengira mereka tidak punya peluang untuk menghindar karena kecepatannya. Langkah yang bagus. Fei Yun, sebaliknya, tidak keberatan sama sekali. Simen Cuixiao mengiriminya pesan telepati, Saudara Feng, dia istimewa dan sudah mengetahui maksud pedang. Itu cukup untuk membunuh seorang teladan ketika sedang lengah, dan dia terlihat baru berusia 16 tahun. Keke, lebih banyak masalah untuk Fei Yun. Dia jelas ada di sini untuknya. Naga darah itu juga terkesan. Bertentangan dengan harapan semua orang, dia mundur dan berlutut dengan hormat di depan Fei Yun. Anda terlalu baik, Guru. Dia tampak senang melihatnya. Menguasai. Semua orang terkejut termasuk Penyu. Sudah lama bersamanya tetapi tidak pernah melihatnya merekrut seorang murid. Sial, aku berani bertaruh 1 juta batu roh bahwa Fei Yun memiliki niat tidak murni untuk perekrutan ini. Itu mengutuk. Saya berani bertaruh 10 juta batu untuk itu. Naga itu setuju. Gadis ini tidak lain adalah Silan. Fei Yun menerimanya ketika dia baru berusia 7 tahun selama kompetisi rahasia kerajaan. Dia melihat tekadnya saat dia merangkak keluar dari tumpukan mayat, memutuskan untuk mengajarinya fisik Phoenix abadi dan seni iblis abadi. Yang terakhir ini merupakan hukum prestasi yang aneh dan berbahaya. Dia menjelaskan betapa berbahayanya hal itu dan bahwa dia harus membuat pilihannya sendiri. Mereka hanya menghabiskan 3 hari bersama dan mengingat usianya yang masih muda, dia berpikir bahwa dia akan melupakannya. Namun, hal ini jelas tidak terjadi. Bab 1134, Murid Wanita. Silan berubah dari seorang gadis kecil yang bau menjadi seorang wanita cantik yang budidayanya jauh melampaui teman-temannya. Faktanya, dia lebih kuat dari Fei Yun ketika dia seusianya.
Fei Yun tentu tidak menyangka perkembangan ini. Dia hanya menerima dan mengajarinya selama 3 hari, tidak menyangka bahwa dia adalah seorang jenius kultivasi. Dia merasa sedikit tidak nyaman melihat wanita itu berlutut di hadapannya. Bagaimanapun, gadis berbakat seperti itu harus diunggulkan dan diperlakukan dengan cinta. Aku baru mengajarimu selama 3 hari, tidak perlu berlutut. Dia berkata, Guru, Anda menyelamatkan hidup saya dan mengajari saya berkultivasi. Aku akan mati kelaparan dalam kekacauan ini, tidak mampu membalaskan dendam kakak perempuanku atau berada di sini hari ini. Saya tidak akan pernah melupakan apa yang telah Anda lakukan untuk saya, kata Silan. Ekspresinya menunjukkan tekad, sama seperti yang dilihatnya 10 tahun lalu. Banyak orang jenius yang ada di setiap generasi. Namun, mereka yang mempunyai tekad pantang menyerah jauh lebih jarang. Raja tua berkata sambil tersenyum, Silan kecil sungguh luar biasa. Saya melihatnya tumbuh dan mengalahkan leluhur dari klan kerajaan pada usia 14 tahun. Saya bertanya mengapa dia harus menantang mereka dan dia memberitahu saya bahwa gurunya mengatakan satu-satunya cara untuk meninggalkan tempat ini adalah dengan mengalahkan penggarap terkuatnya. Tujuannya adalah bertemu denganmu lagi, meninggalkan tanah leluhur dan melakukan perjalanan ke medan perang dan makam munculnya surga. Dia bahkan melakukan perjalanan ke kuali perunggu dan tanah tak berujung, hampir tidak bisa hidup kembali beberapa kali. Saya bertanya lagi, kenapa dia melakukan itu? Dia hanya ingin menemukanmu, Fei Yun. Dia yakin kamu tidak mati 10 tahun yang lalu. Fei Yun menatapnya lagi, gadis yang tampaknya lemah itu memiliki kemauan dan kepercayaan diri yang besar pada kemampuannya. Dia memulai di negara yang miskin sumber daya seperti Jin dan berhasil sampai sejauh ini, sebuah keajaiban nyata. Bayangkan saja seorang gadis berusia 14 tahun memasuki tanah tanpa akhir dan melawan binatang buas dan iblis di sana, semuanya untuk menemukan tuannya. Dia tidak menyangka akan meninggalkan kesan mendalam pada gadis muda itu. Ketika dia menerimanya sebagai murid, itu hanyalah ujian di matanya. Namun, hal itu akhirnya mengubah hidupnya, dari batu menjadi permata yang berkilau dan berkilau. Setelah pesta selesai, Fei Yun bermalam di rumah raja. Dia kemudian membuka portal ke kerajaan surgawi. Semua orang mendengar tentang kembalinya dia ke Jin jadi mereka keluar juga. Feng Qingqing ingin mengunjungi klan Feng untuk menemui keluarganya. Bagaimanapun, dia masih seorang gadis muda. Long Luofu juga berangkat ke istana kekaisaran. Di sisi lain, anggota Beastmaster Camp tidak mau repot-repot melakukannya. Mereka memiliki lebih banyak sumber daya di sini dan tidak punya alasan untuk pergi. Banyak yang telah memasuki nirwana, Kingsu berada di tingkat ketiga sekarang. Fei Yun mengambil apa yang ditinggalkan Fo Chanzi dan membagikannya kepada semua orang. Metode budidaya ini jauh lebih unggul. Dia ingin mengubah kerajaan surgawi menjadi tanah suci Buddha yang sejati. Tentu saja, hanya mengandalkan murid-murid ini saja masih jauh dari cukup. Karena itu, dia menciptakan portal yang menghubungkan kerajaan dengan Jin, memungkinkan mereka yang berada di tingkat nirwana keluar untuk perekrutan. Ini hanyalah permulaan. Dia berencana menambah lebih banyak portal ke tempat lain. Namun, dia mengatakan kepada mereka untuk memiliki pedoman perekrutan yang ketat. Hanya mereka yang tidak memiliki niat jahat dan jahat yang berhak memasuki kerajaan surgawi. Sungai Jin. Airnya tenang dengan kabut tipis mengambang di permukaan, lokasi yang cukup indah. Sebuah pulau kecil tersembunyi oleh lapisan kabut, muncul dan menghilang seperti fata morgana. Pulau ini dikelilingi oleh terumbu karang yang padat, sehingga menyulitkan perahu untuk mendekat. Selain itu, lapisan penghalang dan segel mencegah para penggarap kemunculan surga untuk masuk. Kalian semua membuatku bekerja keras, tidak ada yang mau membantuku. Naga darah mengeluh sambil menambahkan lebih banyak formasi di bawah air. Fei Yun berencana membuat portal antara kerajaan surgawi dan pulau, oleh karena itu perlu menambahkan formasi pertahanan. Dia mempercayakan tugas ini kepada kura-kura hanya agar kura-kura tersebut meneruskannya kepada naga darah. Seperti kata pepatah, ikan besar memakan ikan kecil memakan cacing, dan cacing memakan lumpur. Dalam hal ini, naga darah adalah lumpur. Fei Yun juga tidak bermalas-malasan. Dia dengan cermat mengatur batu naga sepanjang hari sebelum menyelesaikan portal. Sekarang Lil Qingqing akan punya tempat lain untuk bermain. Dia berkeringat di seluruh dahinya.
Silan datang dan menyekanya dengan sapu tangan putihnya. Baunya menyenangkan. Setelah selesai, dia berdiri di samping, selalu siap menghunus pedangnya. Silan, bagaimana fisik Phoenix abadimu? Fei Yun beristirahat di kursi kayu merah di bawah paviliun sambil menatap muridnya yang tidak mau meninggalkannya sendirian. Dia memiliki sabuk hijau yang menonjolkan lingkar pinggangnya yang ramping. Dia mengenakan gaun berwarna polos yang memperlihatkan dadanya yang sedikit terangkat namun masih memiliki dada yang lapang. Ekspresinya menunjukkan ketidakpedulian dan ketajaman. Meskipun demikian, dia memiliki sikap yang lembut di hadapan tuannya. Ini mirip dengan pedang dengan bagian luar yang indah, sepertinya dimaksudkan sebagai hiasan. Namun, bilahnya yang terhunus ternyata lebih tajam dari apapun. Tuan, saya telah menyempurnakan 12 tulang Phoenix. Dia berkata. Seni iblis abadi yang mana sekarang? Dia mengangguk. Saya tidak yakin. Dia menjawab. Seni fisik hanyalah landasan untuk memperkuat kekuatan fisiknya. Seni iblis abadi adalah jalur kultivasi utamanya. Fei Yun telah mempelajari hukum manfaat ini sebelumnya, tidak seperti hukum apapun yang tersedia di dunia kultivasi saat ini. Hal ini membuatnya sulit untuk mengukur ranah kultivasinya saat ini menggunakan sistem biasa. Mengolahnya berarti memasuki kondisi kematian palsu. Suatu hari akan berlalu di dunia luar ketika kultivator mengalami sesuatu yang berlangsung beberapa ratus tahun atau lebih. Dengan demikian, pikirannya jauh melebihi kultivator biasa. Risikonya serius karena dia mungkin tidak bisa bangun pada akhirnya. Inilah alasan mengapa Fei Yun tidak berani mengambil risiko. Dia mungkin satu-satunya yang berlatih dengannya. Oleh karena itu, keduanya menempuh jalur khusus dan perlu inovatif. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah meninggal 4 kali saat ini dan masih ingin melanjutkan. Ini berbeda dengan proses kelahiran kembali di Nirwana. Yang terakhir adalah bagian dari kultivasi dan tidak memiliki beban yang sama. Bagaimana rasanya mati? Dia bertanya. Tidak bagus sama sekali. Dia berkata sambil memeluk pedangnya, meletakkan ujungnya di atas batu besar. Apakah kamu membenciku karena memberimu hukum kebajikan ini? Dia tersenyum. Tidak, karena kamu sudah memberitahuku bahwa seni iblis abadi membutuhkan keinginan yang mendalam untuk hidup. Jangan putus asa bahkan di saat-saat terakhir. Saya mengingat ajaran Anda dan tahu bahwa saya akan hidup kembali setiap saat. Dia berkata.